Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai check sheet. Check sheet merupakan salah satu dari 7 alat pengendalian kualitas ya. Jadi untuk materi check sheet ini kita akan membahas yang pertama yaitu 7 tools, kemudian check sheet, fungsi dari check sheet, dan bagaimana membuat check sheet. 7 tools ya. Menurut Kaoru Ishikawa, statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Jadi 7 tools ini merupakan 7 alat pengendalian kualitas, di mana fungsi dari 7 tools ini untuk melatih semua orang dalam organisasi agar mampu menggunakan dan menguasai alat-alat statistik untuk pengendalian kualitas. Dari namanya saja ada 7 tools, berarti di sini ada 7 alat pengendalian yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu check sheet, kemudian Pareto chart, fishbone diagram, stratification, histogram, scatter diagram, control chart. Nah, khusus pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai check sheet. Untuk 6 tools lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, para praktisi dan akademisi yang menekuni bidang kualitas memiliki atau menyebutkan 7 tools itu dengan nama the old 7, the basic 7, the first 7. Jadi ketiga nama ini merupakan nama lain 7 tools pada zaman dahulu ya. Nah, untuk saat ini perlu teman-teman ketahui yang familiar untuk pengendalian kualitas adalah penyebutannya adalah 7 tools. Nah, check sheet ini salah satu dari 7 alat pengendalian kualitas. Nah, namanya saja check sheet ya, yaitu lembar pemeriksaan, di mana lembar ini dirancang secara sederhana berisi hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mencatat data, sehingga pengumpulan data atau pengkolek data itu dapat dilakukan dengan mudah, sistematis, dan juga data tersebut itu sering muncul di lokasi kejadian yang akan diamati. Nah, data di dalam check sheet ini berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif ya, yang dianalisis secara tepat. Kemudian output dari atau hasil dari check sheet ini menjadi input untuk membuat Pareto chart ya. Tapi Pareto chart-nya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kapan kita menggunakan check sheet ya? Jadi check sheet ini digunakan ketika kalian butuh untuk mencatat fakta, kemudian menentukan seberapa sering suatu peristiwa atau pengamatan itu terjadi dalam waktu tertentu. Dan juga pencatatan data dipastikan secara akurat, pastikan bahwa data akan mudah digunakan kemudian hari. Tahu data mudah untuk digunakan kembali ya. Nah, kenapa kita menggunakan check sheet ya? Check sheet merupakan salah satu alat pengendalian kualitas yang simple dan efisien ya. Kemudian juga check sheet ini membedakan fakta dan opini, membangun gambaran jelas tentang kenyataan, dan mendefinisikan kondisi ya atau peristiwa. Kemudian juga menampilkan pola dalam data. Jadi di dalam check sheet ini penyajian datanya itu secara akurat, kemudian sesuai dengan kenyataan. Prosedur check sheet yang diuraikan oleh Taguchi ada beberapa ya.
yaitu pertama menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati, kemudian kembangkan definisi operasionalnya. Menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama data tersebut dikolek ya. Merancang form sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan memberikan tanda cek atau tanda silang ya. Sehingga data tidak perlu diperbanyak ulang untuk analisis. Memberikan etiket setiap daerah kosong pada form. Menguji check sheet secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan, juga memastikan apakah check sheet mudah digunakan atau tidak. Kemudian merekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat check sheet ya. Pertama, jelaskan tujuannya, untuk apa itu check sheet dibuat. Harus jelas tujuan check sheet itu dibuat. Kemudian juga menentukan poin apa saja yang akan diperiksa, masalah apa saja yang akan diperiksa ya. Selanjutnya, tentukan siapa yang mengumpulkan data atau 4W1H di sini diterapkan, yaitu siapa yang mengumpulkan data, periode pengumpulan data, di mana data itu dikumpulkan, dan bagaimana cara mengambil datanya. Buat check sheet yang jelas ya. Pembuatan lembarnya, kolom dan baris itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kumpulkan data dan catat secara konsisten dan akurat. Ya. Menurut Ishikawa 1982, check sheet memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu production process distribution check, pemeriksaan distribusi proses produksi, kemudian defective item checks, ini pemeriksaan item cacat, selanjutnya defective location check, pemeriksaan lokasi cacat, selanjutnya check up confirmation check, ini pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan ya, dan sebagainya. Dari beberapa fungsi ini menentukan form yang akan digunakan. Jadi dari setiap fungsi ini juga menjadi bagian atau jenis-jenis dari check sheet ya, karena memiliki jenis form yang berbeda-beda. Sebagai contoh, defective item check sheet ya. Check sheet ini menghitung dan mengklasifikasikan cacat menurut jenisnya seperti terlihat pada gambar di slide berikut. Hasil check sheet ini dapat dijadikan analisis Pareto, di mana data kemudian akan diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Asumsi analisis Pareto adalah mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital atau ranking tertinggi untuk mewujudkan 80% improvement secara keseluruhan. Nah, ini ada contoh form yang digunakan dalam satu perusahaan untuk pembuatan check sheet-nya ya, yaitu defective item check sheet. Nah, ini produk yang digunakan adalah kacang atom Mesa saat itu. Tim QC ingin mendata jumlah produk defect dari produk kacang atom yang ada di lini packaging-nya. Ditetapkan jenis defect yang diamati. Jadi jenis defect-nya yaitu ada seal lepas, kemasan tidak tepat, kemasan kosong, dan kontaksi. Nah, di bagian atas ini harus jelas ya apa yang akan diperiksa produk kacang atom. Kemudian kapan data tersebut diambil, pada 12 Maret ya, ini harus ada pengisian identitas formnya ya. Kemudian juga shift berapa, shift 3, pengambilan data hanya pada shift 3 ya, contoh di sini. Kemudian di mana areanya di lini satu packaging, siapa yang melakukan pengambilan data tersebut, yaitu Aryan. Nah, ini juga menjadi pengisian dari atau pembuatan dari 4W1H tersebut ya. Jadi harus jelas. Kemudian kolom dan barisnya pun dibuat secara
jelas, yaitu ada jenis defect dan total defectnya. Jadi jenis defectnya ada hasil lepas, diurutkan apa saja yang akan diamati di situ. Jadi hasil lepasnya ada 32 item, kemasan tidak tepat atau center ya, itu sebanyak 23, kemasan kosong 48, kontaminasi 4, dan lain-lain 8. Jumlah total defectnya 107. Nah, defect ini terjadi pada shift 3. Ya. Tentunya untuk pengamatan atau pengambilan data yang dilakukan dalam satu shift itu kurang akurat ya. Jadi sebaiknya untuk pengumpulan data itu dilakukan di beberapa shift langsung. Dan ditentukan itu paling tidak 1 minggu ya pengkolek datanya. Agar hasil yang ditemukan itu lebih akurat lagi untuk dapat dianalisis dan dipecahkan, diberikan solusi dari masalah yang terjadi. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.